Bagaimana sih asal-usul pegadaian syariah? Akad di dalam pegadaian syariah, rukun dan syarat pegadaian syariah, serta dari pengertian pegadaian syariah itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Priyantini dengan NIM 120161007 dari kelas 5C Akuntansi Syariah. Video materi mengenai akuntansi lembaga gadai syariah ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester akuntansi lembaga keuangan syariah dosen pembimbing Ibu Pratiwi Kurniati SEMAK. Bagaimana sih asal-usul pegadaian syariah? Pegadaian syariah muncul karena didorong oleh perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dan merupakan hasil kerjasama Perum Pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia atau BMI pada 14 Mei 2002. Kerjasama antara keduanya dengan tujuan untuk membangun sinergitas yang dimiliki keduanya dalam pengembangan pegadaian syariah. Apa aja sih dasar hukum pegadaian syariah? Dasar hukum pegadaian syariah tercantum dalam firman Allah Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seseorang juru tulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. Operasi gadai syariah juga diatur oleh pemerintah dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25/DSN MUI /3/2002 dengan ketentuan umum yaitu 1. Murtahin atau penerima barang mempunyai hak untuk menahan marhun atau barang sampai semua hutang rahin yang menyerahkan barang dilunasi. 2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin. Dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu, sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. 3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin. 4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. 5. Penjualan marhun. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya. Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya penjualan. Kelebihan dari hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin. Selanjutnya, apa sih pengertian dari pegadaian syariah? Gadai dalam fikih disebut juga dengan rahan. Secara bahasa artinya tetap, kekal, dan jaminan. Sedangkan secara terminologi artinya menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Pegadaian dilakukan dengan perjanjian pinjaman atau penahanan harta milik si peminjam atau rahin sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang gadaian dapat kembali kepada rahin apabila hutangnya kepada si pemberi pinjaman atau murtahin sudah lunas. Rukun dan syarat dari gadai. Adapun rukun dan syarat dari pegadaian syariah, yang pertama, orang yang memberikan gadai atau rahin. Kedua, orang yang menerima gadai atau murtahin.
Ketiga, jaminan hutang atau marhun. Keempat, pinjaman hutang atau marhun bi. Kelima, ijab kabul atau kesepakatan. Akad-akad yang ada di dalam pegadaian syariah. Terdapat dua akad yang biasa diterapkan di pegadaian syariah, yaitu 1. Akad rahan dan akad ijarah. Yang pertama ada akad rahan. Akad rahan yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Kedua, ada akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa. Penyimpanan marhun atau barang yang digadaikan dikenakan tarif sewa tempat pemeliharaan dan penyimpanan. Aturan akad ijarah bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan atau tarif ijarah besarannya tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah yang dipinjamkan oleh pihak pegadaian syariah, sehingga pegadaian syariah terhindar dari praktik bunga atau riba. Selanjutnya, bagaimana sih berakhirnya dari suatu akad gadai? Akad gadai itu akan berakhir jika terjadi hal-hal sebagaimana berikut. 1. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya. Kedua, rahin telah membayar hutang. Ketiga, dijual dengan perintah hakim atas perintah rahin. Keempat, pembebasan hutang dengan cara apapun meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rahin. Kelima, pembatalan oleh pihak murtahin. Keenam, rusaknya barang gadaian oleh tindakan atau penggunaan murtahin. Ketujuh, meninggalnya rahin atau menurut Malkiyah dan atau murtahin menurut Hanafiyah. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah menganggap kematian para pihak tidak mengakhiri akad rahan. Karena kita berbicara mengenai akuntansi pegadaian syariah, maka apa saja sih akuntansi bagi pihak penerima gadai? Adapun jurnalnya yaitu saat rahim meminjam uang, artinya rahim menerima uang. Maka di jurnal, kas yang bertambah di sisi debit, sedangkan utang akan bertambah di sisi kredit, karena menambah utang dari si rahin. Selanjutnya, pada saat murtahin atau pihak pegadaian menyerahkan uang pinjaman kepada rahin, artinya mengeluarkan uang. Maka di jurnal, piutang bertambah di sisi debit, sedangkan kasnya berkurang di sisi kredit. Saat akad pegadaian telah selesai, maka rahin akan membayar uang pinjaman kepada pihak murtahin. Maka di jurnal, utang berkurang di sisi debit dan kas berkurang di sisi kredit, karena mengurangi utang-utang dari si rahin kepada pihak pegadaian. Kemudian, pada saat murtahin atau pihak pegadaian menerima pelunasan atas pinjaman dari rahin, maka di jurnal, kasnya bertambah di sisi debit, sedangkan piutangnya berkurang di sisi kredit. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai akuntansi pegadaian syariah. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.